Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Siti, seorang gadis muda berusia 18 tahun, bangun sebelum fajar menyingsing. Di balik tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang mulai dihiasi kerutan tipis akibat kepenatan, ada semangat yang tak pernah pudar. Ia memiliki 3 adik yang masih kecil, Rina, Budi, dan Siti kecil. Kehidupan mereka penuh tantangan, setelah kedua orang tua mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, Siti menjadi tumpuan harapan bagi adik-adiknya. Dengan wajah yang tegas namun lembut, Siti menyikat piring-piring bekas makan malam kemarin, menyiapkan nasi uduk yang akan dijualnya keliling kampung. Ia mengingat betul bagaimana ia dulu mengimpikan untuk melanjutkan sekolah dan menjalani hidup yang lebih baik. Namun impian itu harus dia simpan jauh-jauh demi adik-adiknya. Adik-adik harus sekolah. Mereka harus punya masa depan, bisiknya pada dirinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, ia menyiapkan dagangannya dengan hati-hati. Nasi uduk harum yang baru saja dimasaknya tersebar di udara, menambah semangatnya untuk berkeliling kampung. Ia tahu betul, setiap langkahnya adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik bagi adik-adiknya. 3 porsi nasi uduk yang dibungkus rapi di dalam kantong plastik akan menjadi bekalnya hari itu. Siti berjalan dengan sepatu yang sudah mulai usang, menyusuri jalanan yang penuh debu. Ia tahu, beban yang ia pikul sangat berat, tetapi ia juga tahu bahwa tak ada jalan lain. Dengan keberanian yang tumbuh dari cinta, ia melangkah tegap, menatap setiap rumah yang dilewatinya, berharap seseorang akan membeli nasi uduknya. Namun, tak semua orang mau membeli. Beberapa rumah sepi, beberapa tampak penuh dengan orang-orang yang tak peduli dengan kehadirannya. Meskipun demikian, Siti tak pernah putus asa. Ia tahu bahwa harapan terletak pada usaha yang tak pernah berhenti. Untuk mereka, aku harus kuat, pikirnya sambil terus berjalan, menatap matahari yang baru muncul di ufuk timur. Setiap detik yang berlalu, hatinya terus berdebar. Ia memikirkan Rina yang sudah mulai beranjak remaja, Budi yang selalu ingin menjadi dokter, dan Siti kecil yang masih sering menangis karena kangen pada orang tua mereka. Siti tahu, dengan perjuangannya ini, ia bisa memberi mereka hidup yang lebih baik, meskipun harus melalui jalan yang penuh rintangan. Saat itu, Siti hanya bisa berharap bahwa hari ini, nasib akan berpihak padanya. Hari demi hari, Siti terus berkeliling kampung dengan sepeda tuanya yang sudah mulai berkarat. Ia menjajakan nasi uduk dengan senyum yang kadang terasa pahit di bibirnya. Walaupun cuaca panas atau hujan turun deras, ia tetap melangkah dengan tekad yang bulat. Setiap rumah yang ia lewati adalah peluang, dan meski seringkali tawarannya ditolak, ia tak pernah menyerah. Pagi itu, setelah berkeliling satu kampung, Siti kembali pulang dengan hanya beberapa lembar uang di kantongnya. Cukup untuk membeli bahan makanan untuk anak-anaknya, tapi belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, setelah adik-adiknya tertidur lelap, Siti duduk di sudut ruang tamu yang gelap, memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan. Ia selalu merasa ada yang hilang, ada yang tak cukup, meskipun ia sudah bekerja sekuat tenaga. Adik-adiknya sangat bergantung padanya, dan Siti tahu betul betapa pentingnya memberikan mereka pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Rina, yang sudah duduk di bangku SMP, seringkali terjaga sampai larut malam untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Budi, meskipun baru berusia 7 tahun, selalu bercerita tentang mimpinya menjadi dokter. Siti kecil, yang baru berusia 5 tahun, terkadang bangun tengah malam, menangis dan mencari-cari ibu yang sudah lama pergi. Suatu hari, saat ia berjualan nasi uduk di depan rumah seorang ibu yang cukup kaya, Siti terkejut saat ibu itu menawarkan pekerjaan lain. "Kamu masih muda, Siti. Mengapa tidak mencoba bekerja di rumah saya sebagai pembantu? Saya bisa bayar kamu lebih," tawar ibu itu, dengan nada penuh perhatian. Siti terdiam sejenak, memikirkan tawaran itu. Sebuah pekerjaan tetap bisa memberi uang lebih banyak, namun itu berarti ia harus meninggalkan adik-adiknya lebih lama. Adik-adiknya akan kehilangan perhatian dan kasih sayangnya, dan itu adalah hal yang tak bisa ia bayangkan.
Siti menggelengkan kepala, walaupun perasaan kecewa mulai muncul di dalam hati. Terima kasih, Bu. Tapi saya harus tetap menjaga adik-adik saya. Mereka memerlukan saya. Jawab Siti pelan. Ia merasa berat, tetapi hatinya sudah bulat. Bekerja di rumah orang lain bukanlah pilihan. Ia lebih memilih berjuang dengan cara ini, meskipun dengan segala keterbatasan. Kembali ke rumah, Siti mendapati Rina sedang menangis di depan pintu. Apa yang terjadi, Rina? Tanya Siti, khawatir. Rina menghapus air matanya dan menunjukkan rapor sekolahnya. Nilainya menurun drastis, dan Siti tahu ini bukan karena Rina malas belajar, tapi karena Rina selalu terjaga sampai larut malam membantu Siti, menjaga Budi dan Siti kecil, dan merawat rumah mereka yang sederhana. Siti menarik napas dalam-dalam. Kamu harus tetap semangat, Rina. Kamu harus belajar, karena itu masa depan kita, kata Siti dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Namun di dalam hatinya, ia merasa begitu bersalah. Ia merasa beban hidup ini terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Malam itu, Siti duduk dengan tenang di samping tempat tidur adik-adiknya. Ia memandangi wajah mereka yang tertidur dengan damai, dan hati Siti penuh dengan tekad. Ia tahu, walaupun perjalanan ini penuh dengan kesulitan, ia tak akan menyerah. Untuk adik-adiknya, ia akan terus berjuang, karena hidupnya memang hanya untuk mereka. Waktu berlalu begitu cepat. Musim kemarau datang, dan panasnya terasa membakar kulit. Siti merasa kelelahan yang semakin menumpuk, tetapi ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia tetap bangun dengan penuh semangat, walaupun tubuhnya rasanya sudah sangat lelah. Perutnya seringkali keroncongan karena tak cukup makan, namun ia tetap memastikan bahwa adik-adiknya mendapat bagian yang lebih dulu. Namun, pada suatu hari, Siti mengalami kejadian yang membuatnya hampir kehilangan harapan. Sepeda tuanya yang sudah usang itu tiba-tiba rusak saat ia sedang berjualan nasi uduk di tengah jalan. Rantai sepeda lepas dan roda belakangnya pecah. Siti mencoba memperbaikinya, tetapi tangan-tangannya sudah terlalu lelah. Ia pun terpaksa berjalan kaki, membawa keranjang nasi uduknya dengan berat hati, berharap ada yang membeli. Hari itu tak ada yang membeli, bahkan setelah ia berkeliling selama berjam-jam. Malam pun datang, dan Siti kembali pulang dengan tangan kosong. Tidak ada uang untuk membeli makan malam untuk adik-adiknya. Di tengah kesunyian malam, Siti duduk di pojok ruangan sambil menatap langit gelap yang tak berbintang. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Pikirnya dalam hati. Kenapa aku harus berjuang sendirian? Kenapa hidupku begitu sulit? Air mata Siti jatuh tanpa suara. Ia merasa begitu lelah. Hatinya hancur. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Dan impian-impian yang ia miliki mulai memudar. Ia merasa seperti tak mampu lagi menjadi pelindung bagi adik-adiknya, meskipun ia tahu mereka membutuhkan dirinya. Namun, saat ia sedang duduk terpuruk, ia mendengar suara langkah kecil mendekat. Rina, yang masih mengenakan piyama, muncul di depan Siti. "Kak, kenapa kakak nangis?" tanya Rina dengan suara lembut, penuh kekhawatiran. Siti menghapus air matanya dengan cepat dan mencoba tersenyum. "Tidak, Rina. Kakak tidak apa-apa." Tetapi Rina tetap mendekat dan duduk di sampingnya, memegang tangan Siti dengan erat. "Kak, aku tahu hidup kita sulit, tapi kakak sudah sangat hebat. Kakak sudah berusaha sekuat tenaga untuk kita. Kita semua tahu itu. Kakak tidak perlu merasa sendirian," ujar Rina. Matanya bersinar meski ada rasa takut di sana. "Aku akan belajar dengan lebih keras. Budi juga. Kita semua akan membantu kakak." Siti menatap Rina dengan penuh rasa haru. Kata-kata Rina seolah menjadi cahaya di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Ia menyadari bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan keterbatasan, adik-adiknya adalah sumber kekuatannya. Mereka mungkin masih kecil, tetapi mereka tahu betapa kerasnya perjuangan yang ia jalani, dan mereka ingin menjadi bagian dari perjuangan itu. Malam itu, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa walaupun jalan hidup mereka penuh rintangan, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu, lebih dari apapun,
adalah sumber kekuatan yang tak ternilai harganya. Keesokan harinya, saat Siti keluar untuk melanjutkan perjuangannya, ia merasa sedikit lebih ringan. Walaupun sepeda tuanya belum bisa diperbaiki, ia tetap berjalan kaki dengan penuh tekad. Ia tahu, jika ia terus berjuang, adik-adiknya akan melihatnya sebagai contoh. Mereka akan tahu bahwa walaupun hidup ini penuh dengan cobaan, mereka tak akan pernah kehilangan harapan. Karena mereka memiliki satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk terus maju. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siti merasa bahwa ada secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Waktu terus berjalan, dan meskipun jalan hidup masih penuh dengan tantangan, Siti merasa sedikit lebih ringan. Setiap hari, ia semakin terbiasa dengan rutinitas yang melelahkan, berjualan nasi uduk keliling kampung, berjalan kaki berjam-jam dengan sepeda yang kini hampir tak bisa digunakan lagi. Namun, semangatnya tak pernah padam, karena ia tahu adik-adiknya semakin dekat dengan impian mereka. Rina, yang kini semakin dewasa, mulai menunjukkan kemajuan besar di sekolah. Setiap malam, ia mengulang pelajaran dengan tekun, berjanji pada diri sendiri untuk menjadi yang terbaik, agar suatu hari bisa membalas semua pengorbanan kakaknya. Budi, meskipun usianya masih sangat muda, seringkali menemani Siti saat berjualan, menyemangati kakaknya dengan kata-kata polosnya. "Kak, nanti aku jadi dokter ya, supaya bisa bantu orang-orang, termasuk kakak." Namun, yang paling membuat Siti terharu adalah perubahan kecil dari Siti kecil, adiknya yang paling bungsu. Di tengah malam, Siti kecil sering terbangun, bukan lagi untuk menangis atau mencari ibu mereka, melainkan untuk membantunya menyiapkan nasi uduk. Walaupun usianya baru 5 tahun, Siti kecil sudah bisa membantu dengan cara-cara sederhana, seperti memisahkan daun pisang, menata nasi, dan mengemas bumbu dengan hati-hati. Suatu pagi, ketika Siti sedang sibuk berjualan nasi uduk di depan sebuah rumah besar, ia dihampiri seorang pria parubaya yang terlihat cukup kaya. Pria itu tersenyum padanya. "Nasi udukmu enak sekali, Nak. Setiap pagi saya lihat kamu jualan, dan selalu semangat. Aku ingin membantu. Apa kamu ingin bekerja di tempatku?" Tanya pria itu dengan penuh perhatian. Siti menatap pria itu dengan rasa ragu. Tawaran itu menggiurkan. Tentu saja, pekerjaan tetap dengan gaji yang lebih baik akan sangat membantu. Tapi Siti tahu, bekerja di tempat orang lain berarti ia harus meninggalkan adik-adiknya lebih lama. Mereka sudah begitu tergantung padanya. "Apa kamu bisa berjualan nasi uduk untuk saya? Aku bisa bayar lebih, dan kamu tak perlu pergi jauh-jauh," tambah pria itu dengan senyum ramah. "Aku akan memberikan modal, dan kamu bisa membayar secara bertahap." Siti terdiam sejenak, merasa seolah hidupnya berada di persimpangan jalan. Namun, seiring dengan pikirannya yang berputar, ia tersadar pada satu hal yang sangat penting. Dia tak pernah berjalan sendirian. Adik-adiknya selalu mendampinginya. Bahkan dalam keheningan malam, mereka ada untuknya. Keputusan ini harus dipikirkan matang-matang. Setelah beberapa saat berpikir, Siti mengucapkan kata-kata yang penuh keyakinan. "Terima kasih banyak atas tawarannya, Pak. Tapi saya harus terus menjaga adik-adik saya. Saya ingin mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik, dan untuk itu, saya harus tetap ada di samping mereka." Pria itu terlihat terkejut, namun ia tersenyum penuh rasa hormat. "Keputusanmu memang sulit, Nak. Tapi aku percaya kamu akan sukses dengan jalanmu sendiri. Jangan ragu untuk datang lagi jika butuh bantuan," ujar pria itu sambil mengangguk. Siti kembali melanjutkan perjalanannya, dengan hati yang lebih mantap. Ia merasa tenang, karena meskipun dunia luar menawarkan banyak kemungkinan, ia tahu apa yang paling berharga dalam hidupnya, keluarga. Adik-adiknya adalah segalanya baginya. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada melihat mereka tumbuh dan berkembang dengan bahagia. Hari demi hari, Siti terus berjuang, dan meskipun tak selalu mudah, adik-adiknya semakin dekat dengan impian mereka. Rina berhasil masuk ke sekolah lanjutan dengan beasiswa, Budi mulai menunjukkan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, dan Siti kecil, meskipun masih kecil, sudah mulai mengajarkan hal-hal positif kepada adik-adiknya yang lain. Suatu sore,
Ketika mereka semua berkumpul di rumah sederhana mereka, Rina datang dengan senyum lebar di wajahnya. "Kak, aku berhasil. Aku dapat beasiswa untuk sekolah di luar kota. Aku akan belajar lebih giat supaya bisa menjadi dokter seperti yang Budi impikan," kata Rina dengan semangat. Siti menangis haru mendengar kabar itu. Ia memeluk Rina erat, merasakan kebanggaan dan cinta yang begitu mendalam. "Kamu memang luar biasa, Rina. Kita akan terus bersama-sama, sampai semua mimpi kita terwujud." Malam itu, Siti duduk bersama adik-adiknya, memandang bintang di langit. Meski hidup mereka penuh cobaan, mereka telah melewati banyak hal bersama. Cinta dan perjuangan mereka untuk satu sama lain telah menguatkan ikatan keluarga mereka. Siti tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, semuanya akan membuahkan hasil. Hidupnya memang untuk adik-adiknya, dan itu adalah tujuan hidup yang paling mulia.